Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan sahabat handai tolan, para pemirsa YouTube. Senang bertemu di pagi ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Allah, urapan Allah, energi Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, dan ketaatan kita semakin bertambah-tambah, cinta kasih kita semakin dalam dan dalam kepada Dia. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini saya akan menyampaikan lanjutan dari seri Great Blessing to His People. Ya, dari ayat 15 dikatakan di sana, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi yang pertama dikatakan oleh firman Allah kepada kita, kita harus menjauhi yang jahat atau berbalik dari dosa kita dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menjauhi yang jahat, itu sebenarnya kita sedang mengcover diri kita untuk tetap disenangi oleh Allah. Karena kalau kita terlibat dalam kejahatan atau dunia kejahatan atau terlibat di dalamnya, maka itu akan menjauhkan kita, hubungan kita akan menjadi rusak dengan Tuhan. Hubungan intimisi kita, keakraban kita dengan Tuhan akan menjadi rusak. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Karena Tuhan katakan jauhi yang jahat. Bukan malah melakukan yang jahat, tapi menjauhi. Ada banyak orang menjauhi yang jahat dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan menjauhi yang jahat seperti misalnya menipu, mencuri, membunuh, memperkosa, merampok, mengedarkan ganja atau narkoba dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan-perbuatan jahat. Alkitab katakan jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang jahat. Lalu kan dirimu memfitnah pemerintah, memfitnah teman-temanmu, memfitnah teman sejawat, teman sekerja, dan membenci mereka. Lakukan yang baik. Bukan firman Allah katakan kepada kita supaya kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Mungkin bagi orang dunia itu tidak masalah, membuat hoax, membuat cerita-cerita yang tidak benar demi mendapatkan uang, mereka rela lakukan itu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita mendapatkan garansi firman Allah bahwa Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya yang besar bagi kita, selama kita mau menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, setelah kita menjauhi yang jahat, itu berarti kalau kita sudah rela menjauhkan yang jahat, sebenarnya ada upah bagi kita ketika kita menjauhi yang jahat. Kita menerima kehidupan yang jauh lebih baik. Tuhan memperpanjang umur kita. Kita menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan, termasuk damainya, sukacitanya, dan segala kebaikannya, penyertaannya, perlindungannya, penyelamatannya, pemeliharaannya. Dia akan lakukan itu dalam kehidupan kita, dan itu kita dapatkan dari Tuhan ketika kita menjauhi yang jahat. Lalu yang kedua dikatakan dugut, masih ayat yang ke-15, lakukan yang baik. Ya, berdamai itu baik. Memberkati orang lain itu baik, memberi itu baik, menjadi saluran berkat itu baik, berdoa bagi orang lain baik, berdoa bagi pemerintah baik, dan berdoa untuk teman-teman sejawat, rekan-rekan, sahabat baik. Dan bahkan firman Allah berkata untuk mendoakan raja-raja, pemimpin, dan semua orang-orang kudusnya, gereja dan lain sebagainya, pemerintah. Itu karena bagi Tuhan itu adalah hal-hal yang baik. Dan ada banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalaupun orang membenci kita,
menganiaya kita, lakukan juga yang baik kepada mereka. Saya katakan ketika saya mengalami katakanlah penjarahan habis-habisan di tahun 2000, ya 2000 pada tanggal 17 bulan 1, ya. Itu foto saja, itu saya foto keluarga, itu pun tidak ada, terkecuali saya mengambilnya dari Sumatera, dari orang tua saya dulu, atau dari keluarga saya di sini, itu baru. Karena sama sekali semua mereka bakar. Tidak ada satupun yang tersisa. Dan tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Nah, ketika salah seorang itu datang, bukan salah seorang, ada beberapa orang yang sering datang ke rumah memohon. Pada waktu itu dia katakan tidak ada uang, tidak ada ini, istrinya sakit dan lain sebagainya. Dan kemudian saya bilang, kebetulan saya masih punya baju yang baru dibeli, karena itu dia mau hari raya, saya terus kasihkan kepada dia. Ya, saya melihat titik-titik air mata. Saya katakan sudah tidak apa-apa, ya. Lalu saya cerita sama istri saya, dia ini orang yang mengambil ini. Oh, istri saya bilang kalau saya tahu itu dia akan saya kasih. Melakukan yang baik itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika saudara-saudara saya kesulitan air, mereka harus beli air, ya, satu jerigen itu 500 rupiah. Lalu kemudian saya membuka 24 jam dari mulai 2000 bulan 8 sampai hari ini, saya masih membuka air itu untuk masyarakat. Lakukan yang baik, ya. Dan saya memberikan rumah ditempati, tidak pernah saya mau minta uang kontraknya. Hasil bumi yang ada juga tidak pernah mau saya minta-minta. Kalau diantar syukur, nggak diantar syukur. Jadi ketika kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itu sebenarnya kita sedang memiutangi Tuhan. Kita sedang menarik belas kasihan Tuhan. Tapi lakukan dengan tulus, bukan karena terpaksa dan dipaksa, bukan, karena dengan ikhlas. Dan sampai saya pernah bilang bahwa ketika seseorang kaya di lingkungan saya ini bilang, "Pak, ini siapa yang bayar airnya?" Ya saya bilang, ya Tuhan Yesus yang bayar, saya bilang. Walaupun ya kita tahu bahwa dia nggak percaya kepada Yesus, tapi saya katakan Tuhan Yesus yang bayar, semua Tuhan sediakan bagi saya. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan apa yang baik. Sekalipun kadangkala kita banyak kali disalah mengerti, ya. Kadangkala kita dikatakan kita melakukan hal-hal itu supaya mendapat ini mendapatkan supaya mereka mau percaya, ya. Ya, soal kepercayaan itu urusan pribadi dengan Tuhan. Tapi yang mau saya katakan adalah firman Allah mengajak kita untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan, have humble heart. Ayat 18 saya bacakan bagi kita. Demikian bunyi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan hati mereka. 19-nya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi di sini saya simpulkan bahwa Tuhan mau kita supaya memiliki hati yang rendah, ya, atau rendah hati di hadapan Tuhan. Humble in the presence of God. Jadi kalau kita humble di hadapan Tuhan, kalau kita baca sejenak apa yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 bagian B-nya, for God resists the proud but give grace to the humble. Therefore humble yourself under mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Jadi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang merasa hebat, orang-orang merasa super, orang-orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan.
dengan merasa dengan kekuatannya dia bisa melakukan sendiri, yang pada ujungnya adalah kehancuran. Makanya Tuhan katakan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meninggikan engkau pada waktunya. Dan ketika kita melakukan itu, dan saya katakan bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan kebetulan kami di dataran rendah, tinggal di dataran rendah, dari manapun air dari seluruh pulau ini dan akan mengalir ke laut, ya. Ya, dan kami boleh dikatakan di tempat yang paling rendah tinggal kami, karena ke sana ya air, karena rumah saya sudah dekat ke laut, kira-kira 300 meter atau 400 meter sudah sampai di laut. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita rendah hati, sama kita sedang menyediakan hati kita seperti air laut, lautan sebenarnya, di mana seluruh kebaikan Tuhan, seluruh kemurahan Tuhan, seluruh kasih sayang Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan sangat dekat kepada orang-orang yang rendah hati. Lihat saja itu Musa, lihat aja itu Samuel, bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan, yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Dan itulah harapan Tuhan bagi kita semuanya, untuk kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Puji nama Tuhan. Lalu yang terakhir kata firman Allah adalah di ayat yang kedua terakhir. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi saya menyimpulkan, setiap orang yang percaya, hamba-hambanya, orang-orang benar, harus melayani dia dengan rendah hati, dengan kebenaran, dengan ketaatan, dengan sukacita. Dan kalau kita sejenak membaca di dalam Roma 14 ayat 17, di sana dikatakan, the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. He who serves like this will be acceptable and approved by men. Jadi acceptable in the presence of God. Jadi kita bisa menjadi orang, kita dikenan oleh Tuhan dan diakui oleh manusia, atau dihormati oleh manusia. Jadi siapa yang melayani Tuhan dengan kebenaran, dengan sukacita, bukan karena terpaksa dan dipaksa, tapi dengan sukacita melayani, walaupun tidak dapat dibayar. Saya melayani tapi nggak dapat bayaran, tapi saya melayaninya dengan sukacita. Bahkan saya katakan 3 kali 1 hari saya tanya. Memangnya saya kurang kerja. Ya, kadang-kali 4 kali lagi ya begitulah ya. Saya suka untuk untuk melayani, untuk melawan melihatkan berita di YouTube itu, sehingga saya berharap ada yang tampil. 1 orang saja melihat, misalnya dari yang terima kasih Pak Pendeta, dari yang lain, aduh itu udah menjadi sukacita yang tidak saya kenal. Tapi mengucap terima kasih itu sudah suatu yang luar biasa. Saya tidak pernah kenal dia, tetapi melalui siaran itu dia bisa ya, karena memang ada nomor telepon di situ Yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus melayani Tuhan dengan sukacita. Ya, kalau kita khotbah kan sekali kalau di sini kan kita bisa tiap hari ya, pagi sore menyampaikan dengan harapan ya kepada Tuhan, supaya orang-orang mengasihi Tuhan dengan murni, taat kepada Tuhan dengan kesungguhan dan setia, dan kemudian kasih yang ikhlas, iman yang kuat, iman yang murni di hadapan Tuhan, tidak ada kemunafikan dan lain sebagainya. Dan itulah tujuannya mengapa saya begitu bersemangat menyampaikan firman Allah di pagi, terkecuali oleh karena satu hal 2 kendala, atau masalah saya sedang sakit. Kalau sudah sakit ya
ya berhenti untuk beberapa waktu. Ya, puji Tuhan. Ya, tetapi jauh di relung hati saya ingin menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi di pagi ini saya mau katakan kepada kita, mari kita menjauhi apa yang jahat, lakukan yang baik, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, dan layani Tuhan dan sesama lebih sungguh dengan rendah hati, dengan kebenaran, dengan damai, dengan sukacita. Karena ketika kita melayani dengan cara yang demikian, kata firman Allah, kita diterima acceptable to God and approved by man, dan disukai atau disenangi oleh manusia atau dihormati, dihargai. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat terakhir kali kami menyampaikan dalam di mana kami sebagai orang percaya melakukan bagian kami untuk mendapatkan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Allah, karena Tuhan sudah memberikan janji yang banyak bagi kami dan kami harus meresponinya untuk kebaikan kami juga. Terima kasih Bapa di surga, seberapa kami yang mendengar dan seberapa kami yang Tuhan yang menerima berkat firman Allah ini, biarkan kami terus bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kami terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat pemerintah kami, diberkatilah pemerintah kami, presiden kami, diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan apa yang baik dan benar, HAM, menjunjung HAM, menghargai demokrasi, dan melakukan keadilan dan kebenaran. Bila ada isu-isu yang sangat pekat, penuh dengan intrik-intrik, biarlah presiden kami berani untuk menanganinya, sehingga tidak boleh ada ketidakadilan di negeri ini atau perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada orang-orang tertentu juga. Terima kasih Bapa di surga, karena kami melihat ada banyak hal, perkara-perkara yang tidak berkenan, tetapi kami terus mau berdoa supaya setiap aparat, setiap penegak hukum, mereka semua boleh bertindak dengan baik dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita. Dan Bapa di surga, karena mereka sudah memilih itu menjadi pilihan kehidupan mereka dalam menangani semua situasi kondisi di bangsa ini. Terima kasih. Kami juga berdoa buat aparat, ABRI juga, Tuhan berkati, legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan, gereja Tuhan, Ars Nasional diberkati oleh Tuhan, dapat menyampaikan suara kenabian-Mu dimanapun ada, khususnya Ars Nasional. Dan juga kami berdoa Tuhan, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu bagi anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga mau berdoa Tuhan, bagi mereka-mereka yang sakit, nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Dan kalau Engkau yang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau melihat mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di tempat yang sakit. Datanglah kepada mereka, karena Engkau adalah Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Di sini kami berdoa Engkau mampu menjamah mereka satu demi satu dan menyembuhkan mereka yang percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang COVID disembuhkan oleh Tuhan, dan yang stroke disembuhkan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus Kristus, yang ginjal dipulihkan kembali, yang jantung disembuhkan dalam nama Yesus, yang mandul kandungannya dibuka dalam nama Yesus, yang impoten dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Apapun sakit, penyakit, dan kelemahan mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, Tuhan tahu persis untuk menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Guna-guna orang-orang yang dirasuk setan, Kau bebaskan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bagi mereka yang berdampak. Kalau Engkau berdampak, angkat tangan-Mu, karena Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berberat, aku akan berikan kelegaan bagi. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan, lihat tangan mereka,
Dan Tuhan tolong mereka, Tuhan menjawab seluruh kebutuhan mereka. Apa yang menjadi beban mereka Engkau bebaskan. Di dalam nama Yesus Engkau cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam waktu-waktu ke depan Tuhan. Sebulan dalam kehidupan mereka, mungkin ada hal tanggung jawab yang mereka lakukan, bil-bil yang akan mereka, atau hal-hal yang mereka tanggung dalam kehidupan ini. Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh setiap waktu tiba mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Namamu dipuji dan dipermuliakan karena Tuhan yang menolong mereka. Karena itu mereka akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak abai terhadap orang-orang yang percaya terhadap firman-Mu. Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, yang taat kepadamu. Terima kasih karena Engkau yang sudah berjanji untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di surga bagi Anda yang mau mengalami transformasi. Kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lihat mereka yang menaruh tangan mereka. Mereka ingin mengalami transformasi kelahiran baru dalam Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Kami minta kepadamu dengan sangat Tuhan. Seperti Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka. Seperti Engkau mengubah Saulus, ubah juga hidup mereka, sehingga mereka semua dapat menjadi alat di tangan Tuhan, sebagaimana Engkau telah menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga semakin banyak orang yang menyerahkan hidup kepadamu Tuhan. Kau pakai mereka sebagai alat Tuhan. Dari latar belakang situasi kondisi kehidupan mereka, kami tetap yakin dan percaya kalau Saulus yang bengis, yang membunuh, yang merencanakan hal-hal yang jahat untuk menganiaya umat Tuhan, Kau mampu ubahkan mereka, bahkan memakainya sebagai alat-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan mari kalau Engkau orangnya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang aku lakukan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan, aku menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih, saat ini kubuka hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan menjadi Raja, menjadi Tuhan. Dan saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dari Tuhan, dan menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat orang-orang muda di bangsa ini, sehingga orang-orang muda bukanlah orang-orang muda yang cengeng, yang tidak tahu berkreativitas, yang tidak bertanggung jawab, tapi orang-orang muda yang mempersiapkan diri mereka dengan segala kehebatan intelektual mereka, dan juga moral mereka, kehidupan mereka, karena mereka memilih untuk menjadi takut akan Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang bekerja dalam bidang pemerintahan dan yang bekerja dalam bidang rohani, seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, Saulus, Paulus, dan Timotius, dan lain sebagainya. Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja dalam bidang bisnis yang mempengaruhi kota di mana mereka berada pada waktu itu, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, serta Ayub. Tuhan, terima kasih. Dan itulah harapan kami bagi orang-orang muda Indonesia, karena kami tahu dan yakin mereka lah yang akan mengambil estafet kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong, sehingga setiap orang-orang muda mempersiapkan diri mereka untuk melakukan terbaik bagi bangsa ini, apapun di bidang apapun mereka bergerak. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkati. Mari kita menyaksikan kemurahan Tuhan kalau kita sudah mengerti kekuatan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, apabila kita keluar dari rumah kita untuk beraktivitas, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, juga
menjauhi kerumunan, dan yang kelima itu mengurangi mobilitas kita, serta juga yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara, dengan satu harapan kita bahwa semuanya akan kembali normal sebagaimana sedia kala sebelum adanya COVID. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Doa dan harapan saya setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Berarti ada lawatan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam iman kita, dalam melakukan semua pekerjaan kita dengan semangat, dengan iman yang teguh. Karena saya yakin dan percaya ketika Tuhan menyertai kita, semua hal yang mungkin menjadi kesesakan bagi kita, Tuhan mampu buat kita keluar dari segala kesesakan itu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang mengedarkan narkoba atau pengguna narkoba, bertobatlah. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan Tuhan Yesus menantikan kedatanganmu kepada Dia. Karena Tuhan tidak suka dengan perilakumu, tapi Dia sangat sayang engkau. Dia tidak suka dengan dosa-dosamu, tapi Dia cinta kepadamu. Karena itulah Dia memanggil engkau supaya datang kepadanya, supaya engkau dipulihkan. Dan kalau engkau tinggal terus di situ, itu bisa membawa kepada kematian, kehancuran dalam kehidupan dan keluargamu. Dan katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran dan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.